Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Haji Amin Hamdani SAG MAG selaku dosen sejarah peradaban Islam dan semua teman-teman seiman dan seakidah. Segala puji hanya bagi Allah yang membenarkan yang benar dan membatilkan yang batil, sekalipun orang-orang kafir mengingkarinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga kita semua diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Baghdad. Ketika pasukan gabungan Amerika Serikat dan Inggris menyerang Irak pada akhir Maret 2003, sepertinya akhir dunia telah menimpa Baghdad. Bukan hanya puluhan ribu orang yang terbunuh akibat serangan ilegal ini, namun ribuan artefak, sejarah dan manuskrip penting dari kekhalifahan Abbasiyah yang dihancurkan oleh roket dan dijajah oleh para penjajah dari Museum National Park. Sejak saat itu, Baghdad yang dulu dikenal sebagai kota 1001 bulan, kini berubah menjadi kota 1001 kehancuran. Situasi itu yang membuat marah Robert Fix, saksi hidup invasi Amerika Serikat dan Inggris ke Irak. Kehancuran total adalah bencana dan simbol paling memalukan dari upaya pendukungan oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap kota yang melahirkan peradaban dunia, kata Fix dalam The Independent pada 17 September 2007. Para jurnalis perang itu benar. Baghdad adalah properti bersejarah di dunia. Beberapa sejarawan percaya bahwa Baghdad yang berarti pemberian Tuhan sudah ada sejak 400 Masehi. Diketahui banyak negara yang bergantian menguasai kawasan suburan di tepi sungai Tigris ini. Mereka termasuk orang Persia, Yunani, Romawi, dan Arab. Islam masuk ke Baghdad pada tahun 637 saat itu. Kekhalifahan Arab Islam yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menguasai seluruh wilayah kekhalifahan Persia, termasuk ibu kota Tisipon. Mereka kemudian mendirikan pusat komando di Kufah dan di Basrah. Mengapa tidak memilih Baghdad? Bisa jadi, selain jumlahnya yang sedikit, Baghdad saat itu masih berupa desa kecil. Lebih dari 500 tahun, raja-raja dinasti Abbasiyah hidup dalam kejayaan dan kemewahan di bawah pemerintahan mereka. Baghdad yang tadinya hanya sebuah desa kecil menjadi pusat seperti Paris, Milan, dan New York saat ini. Ibnu Katsir menggambarkan ketidakberdayaan tentara Abbasiyah. Menurut para sejarawan Arab, kota Baghdad yang mewah dan indah diubah menjadi lautan darah oleh seorang tentara Hulagu Khan. Tentara Mongol mengejar tentara khalifah dan warga sipil mereka melalui jalan-jalan kota. Mereka secara brutal membantai tentara, anak-anak, wanita, dan orang tua tanpa ampun. Setelah melakukan perlawanan di istana yang megah, Khalifah Al-Mu'tasim bersama 300 pejabatnya, keluarga kerajaan akhirnya menyerah kepada Jenderal Hulagu Khan. 10 hari kemudian, para tawanan dipenggal satu persatu menjadi abu. Selain emas, tentara Mongol sepertinya tidak tertarik sama sekali pada aset sejarah atau ilmu pengetahuan. Hanya dalam satu generasi sejak berdirinya Baghdad telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Beberapa sumber mengatakan bahwa populasi kota ini hanya sekitar 1 juta jiwa, sementara sumber lain menyatakan bahwa jumlah sebenarnya mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut. Kota Baghdad didirikan di tepi barat sungai Tigris Persia. Kota ini menggantikan Terspon, ibu kota kejayaan Persia, dan Damaskus sebagai kerajaan Islam yang terbentang antara Afrika Utara hingga Persia. Dikelilingi tembok-tembok dan benteng, kota ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama, dengan 4 jalan utama membentang dari istana khalifah ke Masjidil Haram dan terus berkembang ke seluruh Irak. Luasnya kira-kira 3 km ke arah timur, antara gerbang Al-Muazzam di utara dan lapangan As-Sorqul di selatan.
Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat kegiatan intelektual, musik, puisi, kesastraan, dan filsafat mulai berkembang. Sinar ilmu pengetahuan tambah bercahaya. Yang demikian karena negara-negara bagian dari kerajaan Islam berlomba-lomba dalam memberi kedudukan terhormat pada para ulama dan para pujangga. Adapun zaman keemasan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan adalah periode yang sedang kita bicarakan. Demikian Jarzi Izeldan melukiskan masa Daulat Abbasiyah keempat karena dalam masa tersebut berbagai ilmu pengetahuan telah matang. Pertumbuhannya telah sempurna dan berbagai kitab yang bermutu telah cukup banyak dikarang, terutama ilmu bahasa, sejarah, geografi, adab, dan filsafat. Pada awal sejarahnya, ilmu-ilmu berkembang dalam bidang qiraah, tafsir, dan hadis, dan kemudian menyusul ilmu fikih. Ilmu ini bertambah subur sesuai dengan evaluasi kemajuan masyarakat. Telah diketahui bahwa ilmu fikih telah matang dan berkembang kaidah-kaidahnya pada masa Daulat Abbasiyah kedua. Dari ijtihad dan semangat riset, maka para ahli pengetahuan, para alim ulama berhasil menemukan berbagai keahlian berupa penemuan keahlian bidang-bidang ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mansur telah mengadakan penyelidikan terkait keistimewaan pada 4 yang telah dipilih untuk menjadi ibu kota kerajaan. Tentu ia juga telah melibatkan diri dalam pembuatan segala persiapan dan pelaksanaannya. Dalam para ilmuwan dan berbagai daerah datang ke kota ini untuk mendalami ilmu pengetahuan yang dituntutnya. Dari kota inilah memancar sinar kebudayaan dan peradaban Islam ke seluruh dunia. Persia, supremasi ekonomi, dan aktivis intelektual merupakan 3 keistimewaan kota ini. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh negara Islam. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Ilmu pengetahuan dan sastra perkembangan pesat. Banyak buku filsafat yang sebelumnya dipandang sudah mati dihidupkan kembali dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah Al-Ma'mum memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan beribu-ribu buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait Al-Hikmah. Semua keindahan dan kehebatan kota Baghdad dibangun pertama kali oleh Khalifah Al-Mansur. Itu hanyalah tinggal kenangan. Semuanya seolah-olah hanyut dibawa oleh sungai Tigris. Setelah kota ini dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, di luar daerah kekuasaan Mongol berkuasa daulah keturunan Turki. Mereka berkuasa dari perbatasan Syria dan di sebelah timur sampai ke perbatasan Mesir di sebelah barat. Terdiri daulah Mamluk dari Mesir dan daulah Utsmani di Asia Kecil, sedangkan keturunan Arab berkuasa di Yaman dan Maghribi. Pada saat itu, dunia muslim yang dikuasai Genghis Khan terpecah belah, saling serang, sehingga tidak ada kerajaan besar yang dapat menggantungkan harapan umat Islam. Namun sungguh luar biasa bahwa Genghis Khan yang menghancurkan semua ini memiliki keturunan yang berani melestarikan dan membangun kembali agama dan budaya Islam. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang kembali oleh pasukan Timur Leng yang pada tahun 1508 Masehi oleh tentara Safawi. Dan kini kota Baghdad, ibu kota Irak, kini menempati posisi yang sama. Namun hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan kemajuan kota kuno Baghdad. Namun dinasti Abbasiyah telah menjadi the golden age of Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, pengembangan tempat keilmuan dan penelitian banyak dilakukan. Bahkan cabang ilmu baru banyak bermunculan. Tidak hanya ilmu agama, sains dan filsafat juga mengalami kemajuan yang luar biasa yang manfaatnya dapat kita rasakan hingga saat ini. Dari pernyataan yang telah saya sampaikan bahwa sejarah peradaban Islam di Baghdad adalah kota mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan intelektual, ilmu pengetahuan dan budaya dunia Islam pada masa lalu. Baghdad sebagai pusat kekhalifahan Abbasiyah menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, filsafat, sastra dan seni. Serta peran kota ini diwarisi intelektual dunia Islam masih dihormati hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.